Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kepala SMK Negeri 3 Sumbawa Besar, Bapak Ansari SPD MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, dan yang kami banggakan Bapak Ibu rekan guru semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena pada pagi hari yang berbahagia ini kita masih diberi kesempatan, kenikmatan, dan juga kesehatan, sehingga kita masih bisa mengikuti kegiatan yaitu diseminasi budaya positif program guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sumbawa tahun 2024. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, untuk mempersingkat waktu acara ini, yang pertama adalah pembukaan, dan untuk membuka acara kita pada pagi hari ini, marilah dengan bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Widya Ayani Rois. Waktu dan tempat disilakan. Bapak Ibu peserta dimohon untuk berdiri. Hadirin dimohon duduk kembali. Bentar, Bu. Sambutan pertama akan disampaikan oleh Kepala SMK Negeri 3 Sumbawa Besar kepada Bapak Ansari SPD MPD. Waktu dan tempat disilakan. Baik Bapak Ibu rekan sekalian yang saya hormati, memasuki acara atau kegiatan inti yaitu presentasi budaya positif, presentasi diseminasi budaya positif guru penggerak angkatan 10 tahun 2024, yang dalam hal ini akan langsung disampaikan oleh calon guru penggerak kita, Ibu Dewi Lasmi SPD MPD. Kepada Ibu Dewi Lasmi SPD, waktu dan tempat disilakan. Saya izin Bapak Ibu. Saya Pak, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala SMK Negeri 3 Sumbawa Besar, yang saya hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman sekalian. Alhamdulillah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa hadir dalam kegiatan saya diseminasi budaya positif. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada kepala sekolah yang sudah pergi, sudah bisa menemani saya di sini, dan terima kasih juga kepada teman-teman yang berkesempatan hadir dalam kegiatan diseminasi saya yang merupakan kegiatan rangkaian dari kegiatan program pendidikan calon guru penggerak. Sekali lagi terima kasih atas waktunya dan dukungannya. Baik Bapak Ibu, saya akan ada tujuan dari kegiatan saya ini yaitu untuk menyampaikan atau mendiseminasikan apa yang sudah kami laksanakan dalam kegiatan pendidikan calon guru penggerak, di mana di sana diharapkan kami ataupun saya yang mengikuti program tersebut untuk dapat mendiseminasikan kepada Bapak Ibu apa yang sudah kami pelajari.
keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, restitusi, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Dan itu adalah bagian-bagian yang akan saya sampaikan pada diseminasi saat ini. Nah, budaya positif itu seperti apa? Di sana bisa kita lihat, budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai positif yang diterapkan di sekolah untuk menumbuhkan motivasi intrinsik pada diri siswa yang bertanggung jawab dan berbudi pekerti guru sehingga terwujud profil Pancasila. Mutu dari sekolah dapat dilihat dari budaya positif yang hidup dan berkembang. Di sini saya sampaikan filosofi yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Barak. Dia beranggapan atau menganalogikan sekolah diibaratkan dengan tanah untuk bercocok tanam, sehingga seorang guru perlu mengusahakan agar sekolah menjadi sebuah lingkungan yang menyenangkan, aman, nyaman untuk bertumbuh serta dapat menjaga dan melindungi setiap murid dari hal-hal yang kurang bermanfaat atau bahkan mengganggu perkembangan potensi murid. Nah, di sini beliau menganalogikan kita itu sebagai petani, sekolah itu sebagai sawahnya, siswa itu sebagai muridnya. Nah, kita bisa membayangkan seorang petani itu seperti bagaimana dia merawat padinya, sawahnya, sehingga nanti sawah atau padinya itu menghasilkan padi yang berkualitas. Nah, dia menganalogikan seperti itu. Tentunya sama halnya dengan kita sebagai seorang guru. Ya, tentunya di sini diharapkan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Barak itu bahwa kita sebagai seorang guru itu bagaimana kita mempersiapkan siswa kita, bagaimana kita menangani siswa kita harus sesuai dengan istilahnya sesuai dengan kodrat alamnya. Begitu juga dengan bibit misalnya ditanam oleh petani, tidak akan kalau jenis bibitnya berbeda, penanganannya juga jenis bibitnya akan berbeda. Itu juga yang diterapkan di sini. Siswanya juga berbeda, tentu juga penanganannya juga berbeda. Nah, ini yang disampaikan oleh Bapak Kiai Haji Abdul Barak menganalogikan kita sebagai seorang petani yang bisa merawat padinya dengan baik sehingga menghasilkan padi hasil yang berkualitas. Kemudian dengan demikian salah satu tanggung jawab seorang guru adalah bagaimana menciptakan lingkungan positif. Sudah disampaikan tadi, yaitu terdiri dari warga sekolah yang saling mendukung, saling belajar, saling bekerja sama sehingga terciptanya kebiasaan baik, akan tumbuh karakter baik. Dari kebiasaan baik akan tumbuh menjadi karakter baik warga sekolah, pada akhirnya karakter baik akan menjadi kebiasaan baik. Nah, ini bukan tidak ada alasan kenapa kita mempelajari budaya positif, karena di PM bisa kita lakukan simulasi sebentar. Apa yang Anda akan lakukan? Anda dan teman Anda akan melakukan sesuatu kegiatan cobalah buka. Anda adalah bisa kita tolong, mungkin kita berdiri. Salah satu teman di samping Anda adalah A, yang satu adalah B. Tugas Anda adalah mengepal salah satu tangan. Bisa mengepal salah satu tangan Anda. Coba Anda bayangkan bahwa Anda menyimpan sesuatu yang sangat berharga di dalam kepalan tangan Anda. Anda perlu menjaga benda tersebut sekuat tenaga karena begitu pentingnya kehidupan Anda. Kemudian teman kita yang B mencoba dengan segala cara untuk membuka kepalan tangan Anda. Teman Anda boleh membujuk, menghardik, mengintimidasi, memarahi, menggoda, mengkritik, bahkan menawari Anda ulang agar Anda bisa membuka. Boleh minta waktunya Bapak Ibu? Berdua, mungkin yang satu membuka tangan, yang satu berusaha membuka tangan, yang satu yang A menyembunyikan sesuatu yang begitu berharga. Mungkin di situ ada emas kah, ada apa? Nah, ingin diambil oleh orang lain. Ini melainkan atau menghentikan, memarahi, atau bisa mengkritikkan.
Iya. Apakah kepala tangannya dibuka? Gimana ternyata Bu Widya tidak mau membukanya. Nah, mungkin bisa diberi alasan Bu Wid, kira-kira kenapa? Karena sesuatu yang kita lindungi atau sesuatu yang kita jaga. Sesuatu yang kita lindungi atau sesuatu yang tidak mudah untuk melepaskan sesuatu yang berharga yang sudah saya miliki. Kalaupun saya memberi, harus ada alasan yang sangat kuat untuk bisa saya memberi. Terima kasih Bu. Ya, jadi dipertahankan kalaupun bisa memberi harus ada sesuatu yang bisa alasan kenapa harus memberi. Nah, pertanyaannya dari apa yang kita lakukan, sebenarnya siapa yang memegang kontrol atas diri kita? Yang mengontrol diri kita siapa? Iya, tentunya diri kita sendiri. Nah, kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang kira-kira yang dirasakan murid jika murid dipaksa melakukan sesuatu? Nah, kira-kira seperti apa perasaannya dirasakan murid jika kita memaksa murid untuk melakukan sesuatu? Kira-kira apa? Merasa tidak nyaman, Tidak nyaman, tertekan. Kita adalah diri kita sendiri. Kemudian kita berarti tidak boleh memaksa. Pada dasarnya kita tidak boleh memaksa kehendak kita kepada orang lain, sekalipun itu siswa kita. Itu intinya apa yang disampaikan dalam simulasi ini. Nah, teori kontrol, kita lanjut ke teori kontrol dari Dr. William Glasser. Ya, mungkin kita perhatikan apa yang disampaikan oleh beliau. Ilusi guru mengontrol murid. Di sini beliau menyampaikan pada dasarnya guru tidak boleh memaksa siswa jika siswa itu tidak mau melakukan sesuatu apa yang kita inginkan. Ini intinya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Semua penguatan positif, maksudnya penguatan positif pemberian penghargaan, pemberian reward atau pemberian pujian kepada siswa itu dikatakan di sini adalah tidak efektif dan tidak bermanfaat. Ini ilusi berdasarkan teori kontrol. Karena kenapa? Karena di sana disampaikan bahwa sesuatu yang kita lakukan atau kita memberikan sesuatu melakukan kepada orang lain berdasarkan penghargaan atau berdasarkan hadiah, tidak berdasarkan dari dalam diri kita sendiri, tetapi berdasarkan faktor eksternal dari orang lain. Jadi di sini dikatakan tidak akan berlangsung lama karena kita melakukan sesuatu bukan atas dasar keinginan diri kita sendiri, karena kita mengharapkan suatu reward atau hadiah. Yang pada awalnya saya juga beranggapan bahwa pemberian reward itu akan efektif mempengaruhi siswa atau efektif untuk melakukan perubahan oleh siswa. Tapi di sini masuk akal juga karena kan ikut mereka itu karena mengharapkan hadiah kan, bukan karena semata-mata dari unsur kritik ingin pintar, ingin melakukan sesuatu yang terbaik, tetapi berdasarkan hadiah atau reward atau pujian. Jadi dia tergantung dari apa dia baru dia melakukan sesuatu. Kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Nah di sini dari kita mengkritik orang dan kita mengharapkan dengan kritikan itu dia akan makin akan berubah dirinya menjadi semakin lebih baik. Nah tetapi pada dasarnya kritik itu akan membuat orang lain atau membuat siswa itu akan merasa kecewa, merasa rendah diri. Nah ini disampaikan di sini. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah di sini dikatakan bahwa orang dewasa memang pada dasarnya kita orang dewasa sesuatu memaksa pada anak kita kan, kepada murid atau kepada orang mungkin yang lebih muda, karena kita memaksakan apa yang kita inginkan. Karena kan kita bilang kepada anak kita, kamu harus menjadi apa mama atau apa. Nah di sini dikatakan bahwa berdasarkan teori ini itu sesuatu yang tidak efektif. Nah, ini berdasarkan teori kontrol dari William Glasser. Tadi kan kontrol itu berarti berdasarkan kita bisa mengontrol, kita bisa mengontrol diri kita, bukan orang lain. Ada bukan unsur ekstensi atau faktor yang lain. Nah, kita lanjut ke sini. Paradigma perubahan stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol berdasarkan Stephen
Oke ya. Ya, sebelumnya kita melaksanakan kurikulum 2013. Di kurikulum 2013 itu pada saat kita membuat RBP, terkadang kita membuat pendekatan menggunakan stimulus responnya. Kita memberikan stimulus kepada siswa sehingga siswa nanti bisa merespon. Nah, akan tetapi teori konten yang disampaikan oleh Stefan ini, maka realitas, nah stimulusnya mengatakan realitas kebutuhan kita sama. Kita mengatakan respon kita akan sama. Kita merespon siswa mengharapkan jawaban yang sama dengan apa yang kita harapkan. Kemudian realitas kebutuhan kita berbeda. Teori kontrol. Nah, teori kontrol yang saat ini kita gunakan bahwa nah di mana implementasinya itu seperti pembelajaran berdiferensiasi. Nah, realitas kebutuhan kita berbeda. Pada kenyataannya kita ini berbeda. Nah, karena di teori simulasi itu realitas kebutuhan kita sama, dianggap seperti itu. Semua orang melihat yang sama. Tetapi di teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar pandangan sama dengan kita. Kemudian kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai kesalahan. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Kemudian di sana dikatakan orang lain bisa mengontrol saya. Di teori kontrol maka hanya saya bisa mengontrol diri saya sendiri. Kemudian pemasangan pada saat bukan gagal, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, ini paradigma perubahan dari stimulus respon kepada teori kontrol. Bukan tidak kita menstimulus orang, tapi diharapkan digunakan teori kontrol ini. Nah, teori ini sudah tidak dapat diterapkan dalam proses pembelajaran karena perubahan kodrat saman. Karena didasarkan ada kodrat alam dan kodrat saman. Kodrat alam itu seperti apa? Kodrat alam itu adalah seperti karakteristik dari siswa itu, seperti minat bakatnya, kemudian lingkungan sekolahnya, lingkungan ininya, tempat tinggalnya disebut dengan kodrat alam. Kemudian kodrat saman itu yang selalu berubah tidak statis, dia selalu statis, selalu berubah. Sehingga itu yang disampaikan, kita harus harus mengikuti kodrat alam ataupun kodrat saman pada saat ini. Itu yang diterapkan dalam kurikulum. Bisa dilihat ya. Nah, yang disampaikan dalam modul yang sudah kami pelajari di sini ada disebut dengan hukuman itu disebut dengan identitas gagal. Kemudian ada identitas sukses itu disiplin, termasuk konsekuensi dan restitusi. Nah, konsekuensi dan restitusi ini memiliki identitas sukses karena kenapa? Konsekuensi itu kita berikan itu adalah berdasarkan kesepakatan yang di awal sudah disampaikan, keyakinan kelas ataupun kesepakatan di awal di pembelajaran. Karena di sini diharapkan di awal pembelajaran kita membuat suatu keyakinan kelas. Nah, kemudian ada restitusi merupakan pilihan. Karena restitusi ini, ya kita kembali ke hukuman sesuatu menyakitkan. Nah, di sini di dalam kegiatan kami di program guru penggerak ini di modul ini hukuman itu tidak dianjurkan karena sesuatu menyakitkan harus tidak nyaman untuk murid anak untuk jangka waktu panjang karena ada rasa sakit hati, ada rasa dendam sehingga tidak menyebabkan timbulnya budaya positif, lingkungan belajar yang positif. Nah, di sini yang dianjurkan adalah seperti konsekuensi dan restitusi, tetapi yang paling ini diharapkan dari restitusi. Nah, seperti tadi dijelaskan, dia mematuhi aturan yang sudah ditetapkan. Ada lagi ibu? Ada ibunya? Ya. Kemudian bagaimana? Apakah kita? Nah, tetapi apa peraturan ya? Peraturan kalau kita tidak melakukan seperti itu, tentunya nanti ada sanksinya atau hukumannya kan? Bagaimana kita berperilaku? Bagaimana kita melakukan segala sesuatu? Apakah kita melakukan sesuatu karena adanya dorongan dari lingkungan atau dorongan dari yang lain, atau adanya kita melakukan sesuatu karena menghindari rasa sakit atau dari yang lain?
Ya, kira-kira kalau misalnya disiplin tadi dikatakan diukur, ya melaksanakan peraturan yang ditetapkan seperti pakaian, kemudian iya, kemudian datang tepat waktu. Ya, kalau itu datang tepat waktu karena apa? Karena tuntutan tanggung jawab. Karena tanggung jawab, betul, karena tanggung jawab, bukan karena takut karena dimarahi kepala sekolah. Baik kepala sekolah kita baik. Oh baik, gitu bukan ya. Jawab. Kalau kita melaksanakan disiplin itu bukan karena kita takut sama seseorang ya. Ya, Iya benar. Nah, biasanya kan kalau disiplin itu memang sudah ada dalam diri kita, jadi itu kita biasakan dimanapun kita berada. Dan juga kalau disiplin juga ini kita memberikan contoh kepada siswa. Kalau misalnya kita datang tidak telat apa, siswanya juga kan berarti guruku itu berat ya. Kalau saya sudah tidak, jadinya bukan hanya mau takut sama pimpinan, tapi juga kita memberikan contoh kepada anak-anak siswa. Terima kasih. Luar biasa sekali, Bu Wi, bukan karena takut, karena atas dasar tapi motivasi intrinsik ya, bukan motivasi ekstrinsik atas dasar hukuman ataupun pujian, penghargaan dan tadi menghargai nilai-nilai pada diri sendiri, begitu. Nah, itu perbuatan yang dilakukan seorang individu, seorang yang dikatakan memiliki motivasi tinggi bila orang tersebut memiliki alasan yang sangat kuat. Bagi ibu memiliki motivasi yang tinggi, ya. Itu yang di. Nah, kita memasuki hukuman, penghargaan dan restitusi. Nah, saya ingin tanya lagi, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hukuman kepada siswa? Yang kedua, apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hadiah reward kepada siswa? Kemudian apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hadiah atau konsesi kepada siswa? Kira-kira siapa yang setuju pemberian hukuman kepada siswa? Iya, alasannya apa? Saya setuju kalau misalnya siswa melakukan kesalahan diberikan hukuman, dan tentu kan kalau kita melanggar aturan dalam pemerintahan atau dalam kita sebagai warga negara itu ada hukumannya. Cuma mungkin bentuk hukuman itu kita tegas saja. Memang sih kadang-kadang hukuman yang kita beri itu karena mungkin saking kesannya kita sama siswa kita jemput beri, kita cubit ini kita tampar, tapi tampar itu tampar yang kita lubuk. Ada tampar kasih sayang, tampar kasih sayang. Jadi kalau untuk pemberian hukuman sih mungkin bukan biar mereka tahu rasa, tapi itu sebagai peringatan agar jangan mengulangi hal seperti itu lagi. Kalau untuk masalah hukuman seperti pusat atau bagaimana kan ini tergantung dari apa bentuk hukumannya. Jadi kalau gurunya guru olahraga mungkin terus kali 15 kali itu kurang, kali 40 kali. Kalau untuk seperti saya di PPKN paling sebelumnya itu bakal lagu wajib nasional atau baca undang-undang Pancasila, ataupun kalau misalnya tertidur nih, kan baru ini suruh cuci muka seperti yang ada yang lagi nge-video itu, jadi hukumannya adalah saya suruh muka dan ditawa. Ya, terima kasih. Mungkin ada lagi yang setuju atau tidak setuju? Adakah yang tidak setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak setuju pemberian hukuman? Oh, kalau gitu apakah Bapak Ibu setuju dengan pemberian hadiah atau reward kepada siswa? Apa rasanya coba? Karena menurut saya bagi siswa yang mempunyai
Setuju. Kira-kira apa sih bedanya hukuman dengan konsekuensi itu? Ada pertimbangan, memberikan pertimbangan. Bagaimana sih kalau misalkan hari ini kalau misalkan diberi hukuman, jadi pada saat anak melakukan kesalahan kita langsung memberikan hukuman kepada anak, tergantung dari gurunya masing-masing. Sedangkan kalau konsekuensinya artinya memberikan kesempatan kedua untuk anak-anak. Misalkan hari ini dia tidak mengerjakan tugas, besok harus sudah terkumpul jam 12, sudah terkumpul. Kalau tidak ada, berarti ada pilihan yang berikutnya, misalkan dia nilainya untuk KD ini dan lulus dan sebagainya. Terima kasih. Ada lagi Bu Aya? Sama. Kita yang mendapatkan konsekuensi itu lebih ke ada tanggung jawab yang kita berikan kepada siswa. Makanya input, jadi kalau misalnya dia nggak tepat waktunya bukan juga, jadi ada konsekuensi yang kedua. Ada tanggung jawab yang kita berikan kepada siswa. Itu dia. Ya, terima kasih. Nah, di sana ada seperti yang biasa itu lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, itu termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis, hukuman atau konsekuensi? Membersihkan coretan yang dibuat di meja tulis. Konsekuensi. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman. Iya, jadi itu perbedaan hukuman, konsekuensi, risiko. Hukuman diberikan kepada pengajar atau pihak sekolah sebagai tanggapan atas perilaku siswa yang melanggar aturan. Hukuman itu lebih kepada misalnya kita melanggar suatu aturan, ada sanksinya, ada hukumannya seperti apa. Tujuannya adalah untuk menghentikan perilaku negatif dan memberikan efek jerah. Nah, kemudian konsekuensi adalah hasil tindakan yang dilakukan oleh siswa dilibatkan langsung dari guru. Konsekuensi langsung beliau lebih banyak terdiam diri atau menggambar di buku pelajaran. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat guru PNS menjawab Pak Seno. Pak Seno saat itu membiarkan teman-temannya menertawakan IPA yang gagap malu luar biasa dan malah minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan beliau menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab Pak Seno. Kelas semakin gagap dan anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas memegang ujung hidungnya. Nah, pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Kemudian kenapa? Kira-kira kenapa? Setuju atau tidak? Kenapa? Ya, melihat dari kasusnya IPA dan Pak Seno ini, secara pribadi saya kurang setuju ya, karena apa yang dilakukan Pak Seno itu menurut saya cenderung pada mempermalukan. Jadi seharusnya Pak Seno itu bisa menggunakan, itu kan bentuknya hukuman ya, jadi beliau menghukum IPA dengan cara berdiri dan memegang ujung hidungnya dan kelas. Seharusnya Pak Seno itu bisa memberikan tindakan yang selain itu, misalnya yang tidak mempermalukan seperti itu, misalnya beliau menjelaskan mungkin pada saat itu si IPA-nya belum terpaham dari mata pelajaran tersebut, misalnya Pak Seno menjelaskan kembali supaya anak itu paham, kemudian memberikan pengertian kepada teman-temannya bahwa tindakan yang dilakukan oleh IPA itu tidak perlu ditertawakan. Jadi menurut saya ada cara-cara lain yang bisa dilakukan oleh seorang guru tanpa harus melakukan hukuman-hukuman seperti itu. Demikian. Ya, terima kasih Bu Yu. Mungkin pada dasarnya semua sama ya, tidak setuju dengan apa yang dilakukan Pak Seno terhadap IPA. Bahwa itu adalah sebuah hukuman, bukan konsekuensi atau restitusi. Jadi kita bisa membedakan akibat dari hukuman itu. Kira-kira tadi sudah disampaikan IPA merasa malu kan? Merasa malu, kemudian
Nah, mungkin Bapak Ibu sering mendengar apa itu keyakinan kelas. Nah, apa keyakinan kelas? Berat banget. Tahu apa perbedaannya? Kenapa keyakinan kelas? Apa itu keyakinan kelas? Mengapa kita memiliki peraturan apa itu keyakinan kelas atau flow? Mengapa tidak peraturan kelas? Kira-kira keyakinan kelas sudah pernah Bapak Ibu lakukan? Sudah pernah membuat peraturan kelas? Ya, coba ikut. Tapi kalau untuk apa namanya keyakinan kelas sepertinya saya masih asing saya dengar. Tapi kalau peraturan kelas misalkan anak-anak coret meja misalkan kan, jadi anak-anak kita berikan apa namanya kayak apa namanya membersihkan meja bekas coret-coretannya, kemudian harus bertanggung jawab artinya segala tindakan-tindakan yang salah atau melakukan pelanggaran, jadi anak-anak diberi berupa sanksi ya, untuk apa namanya membersihkan apa yang sudah menjadi kesalahan tadi, misalkan sampah buang sembarangan, jadi anak-anak yang bertanggung jawab untuk membersihkan. Misalkan apa namanya sapunya patah, jadi mereka bertanggung jawab untuk mengganti sapu yang sudah patah. Ya, jadi untuk keyakinan kelas masih asing kayaknya saya dengar ini, atau mungkin pernah saya lakukan tapi nggak tahu namanya udah. Ya seperti itu. Ya, ada lain mungkin ada yang bisa bedakan keyakinan kelas? Bu Sumarni? Wali kelas ini. Kalau menurut saya keyakinan kelas itu kan berdasarkan kesepakatan guru dengan siswa yang ada di kelas tersebut. Jadi kita sebenarnya meminta pendapat ke siswa kira-kira apa yang cocok di kelas kita. Misalnya kalau datang terlambat kira-kira kasih apa berubah seperti itu. Jadi kita meminta pendapat dari siswa. Tapi kalau peraturan kelas menurut saya itu kan biasanya guru dari guru atau sekolah itu sendiri yang biasanya kalau keyakinan kelas ya dari siswa dan kesepakatan dengan guru atau warga sekolah. Ya, terima kasih Ibu Sumarni, luar biasa Ibu Sumarni. Berarti Ibu Sumarni sudah membuat keyakinan kelas ya di kelasnya ya. Iya, betul sekali Ibu Sumarni menyampaikan bahwa peraturan itu terkadang datang dari guru, misalnya aturan sekolah, peraturan sekolah, peraturan bahwa kamu nah tadi sudah ya sebagai seorang guru nah ini tadi Ibu Put tadi mengatakan hadir mengajar di tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Nah di sana apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan? Kemudian apakah mendapatkan pujian dari atasan? Anda mendapat penghargaan sebagai karyawan yang disebut dengan mendapatkan imbalan atau penghargaan. Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid. Nah ini ada 3 alasan kenapa orang melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah dari ketiga tersebut, kira-kira motivasi manakah saat ini paling mendasari perilaku murid ataupun guru? Nah kira-kira tadi Sepertinya saya jatuh pada pilihan nomor 1 dan 3. 1 dan 3. Apa alasannya? Bu? Alasan saya yang pertama, alasan saya yang pertama saya hadir tepat waktu itu adalah supaya saya tidak ditegur baik dari kepala sekolah, wakaku, ibu piket, kemudian saya juga ingin menghargai waktu, menghargai diri saya. Kalau saya tidak ditegur kan artinya saya baik gitu. Kalau banyak ditegur kan enak juga sih ya perasaan kita ya. Terus
ditegur. Ya, terima kasih. Nah, tadi sudah ya, sebagai seorang guru saat nanti tadi Ibu Put tadi mengatakan hadir mengajar di tepat waktu, motivasi apa yang mendasari tindakan Anda? Nah, di sana apakah Anda datang tepat waktu karena tidak ingin ditegur atasan? Apakah mendapatkan pujian dari atasan? Anda mendapat penghargaan sebagai karyawan yang disebut dengan mendapatkan timbalan atau penghargaan. Anda ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid. Nah, ini ada 3 alasan kenapa orang melakukan sesuatu. Yang pertama, menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kedua, mendapatkan timbalan atau penghargaan dari orang lain. Dan yang ketiga, menghargai nilai-nilai diri sendiri. Nah, dari ketiga tersebut, kira-kira motivasi manakah yang saat ini paling mendasari perilaku murid ataupun guru? Nah, kira-kira tadi Sepertinya saya jatuh pada pilihan nomor 1 dan 3. 1 dan 3. Apa alasannya? Ayo, alasan saya yang pertama, alasan saya yang pertama saya hadir tepat waktu itu adalah supaya saya tidak ditegur baik dari kepala sekolah, wakaku, ibu piket, kemudian saya juga ingin menghargai waktu, menghargai diri saya. Kalau saya tidak ditegur kan artinya saya baik gitu. Kalau banyak ditegur kan enak juga sih ya perasaan kita ya. Dulu saja ditegur, bentar-bentar dikumpul, dikit-dikit kumpul, saat ini kumpul. Pengalaman. Jadi untuk ini saya mencoba untuk merubah diri, lebih menghargai waktu. Selain juga kadernya di samping itu juga tidak ingin supaya tetap ditegur. Ya, terima kasih. Rizkia, kamu tahu kenapa Ibu panggil ke sini? Tahu Ibu, karena saya telah mengumpulkan tugas. Ya benar, Ibu panggil ke sini karena Rizkia telah mengumpulkan tugas tidak sesuai dengan yang dijadwalkan. Kira-kira kalau Ibu bisa tahu apa alasannya kenapa hal itu terjadi? Karena kertas tugas saya hilang, Ibu. Oh gitu, hilang. Iya, Ibu pahami, Ibu mengerti. Terkadang orang juga ada rasa lupanya. Mungkin hal ini tidak terjadi sama Alistia saja, mungkin sama orang lain atau Ibu kadang juga lupa di mana barang-barang saya tempatkan. Nah, Alistia, Ibu mau tanya kira-kira apa yang kamu lakukan sehingga atau bagaimana caranya agar kejadian itu tidak terjadi lagi? Saya tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Tidak akan mengulanginya lagi. Ya. Oke. Kemudian kamu masih ingat nilai-nilai keyakinan kelas kita yang sudah kita sepakati bersama? Kira-kira nilai keyakinan mana yang sudah kamu tidak taati? Ingat, Ibu, menghargai waktu dan disiplin. Iya. Oke, baik Alistia, terima kasih. Semoga tidak terulang lagi hal-hal yang seperti itu. Oke, besok jangan ulangi lagi ya. Oke, terima kasih Alistia. Ya, terima kasih, Bu. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alistia Ananta. Saya mengakui bahwa saya lalai dan tidak disiplin dalam mengerjakan tugas. Dan saya merasa senang bahwa saya ditangani oleh Ibu Dewi dengan kebudayaan budaya positif. Terima kasih, Ibu.